Halo semuanya, kembali lagi di channel yang tidak jelas ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita menghayal berjamaah. Tubuh Sisuan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Namun, dia tidak meluncurkan serangan apapun pada Lindong. Sebagai gantinya, ia mencoba untuk mengambil mat doa akumulasi roh di depan Lindong. Tampaknya dia ingin dengan paksa merebut tikar doa. Secara alami, Lindong bisa merasakan motif Sisuan. Dengan sedikit rasa dingin di matanya, Lindong tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Segera, kekuatan Yuan yang ganas di sekujur tubuhnya meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang yang muncul menjadi gajah bercahaya raksasa. Saint Elephant Sky Crumbling Tackle, teriak Lindong. Gajah bercahaya raksasa itu mengeluarkan aura yang menakutkan dan kuat. Dengan kekuatan yang mengguncang bumi, ia menyerang Sisuan dengan kejam. Bang-bang, udara di bawahnya meledak karena dampak kuat itu. Setelah itu, mata Sisuan menyipit sebelum ekspresi wajahnya berubah tiba-tiba menjadi menakutkan. Mengabaikan serangan Lindong, dia tidak menarik tangannya dan terus meraih tikar doa. Dia meneteskan air liur saat memikirkan cara untuk mendapatkan sajadah ini, yang mampu memadukan dua jenis energi yang berbeda. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi senjata yang tangguh di tangannya. Adapun serangan Lindong, meskipun itu keras dan ganas, Sisuan merasa bahwa tidak perlu khawatir karena dia sudah melewati satu kesengsaraan nirvana. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia mengambil serangan ke kepala Lindong, yang terakhir masih tidak akan bisa menanganinya. Ini adalah kepercayaan diri seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Ketika Lindong melihat Sisuan mengabaikan serangannya dan terus meraih tikar doa, matanya menjadi semakin tajam. Pada saat itu, gajah bercahaya raksasa, yang disertai oleh kekuatan yang menakutkan, masuk ke tubuh Sisuan dengan kejam. Bunyi berderang. Pada saat tabrakan itu terjadi, suara garing dari dua logam yang saling bertabrakan meletus. Sinar keemasan di tubuh Sisuan melonjak liar saat dia mencoba menahan dampak kuat dengan paksa. Di bawah dampak yang kuat, tangan Sisuan yang terentang menjadi semakin lambat. Dan akhirnya, tangannya membeku sementara itu masih beberapa meter dari sajadah. Enyahlah. Saat Lindong berteriak, tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang gemerlap juga. Segera setelah itu, sinar keemasan mulai memanjang dan muncul menjadi gajah bercahaya raksasa dalam hitungan detik. Sinar keemasan yang dipancarkannya sangat mencolok. Bunyi berderang, dentang. Kali ini, suara yang lebih keras dan keras bergema, ketika ujung jari Sisuan hendak melakukan kontak dengan sajadah, tubuhnya dikirim terbang kembali. Setelah mengambil beberapa langkah di udara, ia kemudian dapat menstabilkan dirinya sendiri. Seketika, wajahnya menjadi sangat pucat. Jelas, fakta bahwa Lindong mampu menjatuhkannya kembali telah melebihi harapannya. Namun, meskipun Sisuan menerima pukulan telak dari Lindong, yang pertama masih kuat dan hidup tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Setelah melihat ini, Lindong diam-diam merasa khawatir tentang Sisuan. Sisuan benar-benar layak menjadi seorang praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Serangan seperti itu akan membuat darah praktisi panggung nirvana biasa bergejolak. Namun Sisuan muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sisuan menstabilkan tubuhnya. Rupanya, kegagalan berulang dalam peristiwa baru-baru ini telah mempermalukannya secara ekstrim. Rasa dingin mengalir di matanya. Tiba-tiba, dia membidik Lindong dengan jarinya di kejauhan. Swoosh-swoosh. Cahaya keemasan gemerlapan, yang menyatu dengan kekuatan Yuan yang sangat keras, berkumpul di jari Sisuan dengan kecepatan yang menakutkan. Energi ini sangat cocok dengan rasa dingin di matanya. Semua orang tahu bahwa dia benar-benar marah kali ini. Jari pemisah surga berlian, teriak Sisuan. Cahaya keemasan seperti kilat mulai melonjak. Dalam hitungan detik, seberkas sinar keemasan melesat keluar dari ujung jari Sisuan dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sinar cahaya keemasan ini sangat luar biasa. Saat sinar cahaya keemasan melesat di udara, itu bahkan tampak meninggalkan tanda berwarna emas samar di ruang ketiadaan. Mata Lindong menegang saat dia melihat sinar cahaya keemasan yang masuk. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa bahaya yang kuat. Segera, dia memutar telapak tangannya sebelum lubang hitam terbentuk di atasnya. Swoosh! Sinar cahaya keemasan mendekat dengan kejam. Namun, pada saat Lindong mengulurkan tangannya, sinar keemasan tiba-tiba membuat belokan aneh di jalur penerbangannya.
Alih-alih menyerang Lindong, itu meledak dengan ganas ke arah sajadah di depan Lindong. Pada saat inilah Lindong menyadari bahwa target Sisuan bukanlah dia, tetapi sajadah doa akumulasi roh. Orang ini memang pandai mendalikan. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Tidak diragukan lagi, langkah ini sangat kejam dan telah melampaui harapan Lindong juga. Oleh karena itu, ketika Lindong melihat sinar cahaya kemasan membuat belokan tiba-tiba di jalur penerbangannya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Bang! Sinar kemasan mendarat tepat di atas sajadah. Seketika, gelombang energi liar dan kuat menyapu area tersebut. Setelah terkena serangan yang begitu kuat, banyak retakan merobek spirit Pradeing Praying Mat di depan mata Lindong yang kaget. Mat doa akumulasi roh bukanlah harta karun jiwa dan itu tidak memiliki banyak sifat, kecuali fakta bahwa ia dapat memadukan energi mental dan kekuatan Yuan. Karena itu, ketika dihantam oleh serangan habis-habisan Sisuan, itu tidak dapat menahan kerusakan dan akhirnya runtuh. Berderak, retak, retakan mulai memanjang dengan cepat. Akhirnya, di bawah tatapan putus asa Lindong, sajadah itu meledak dan memenuhi langit dengan cahaya yang berkilauan. Mat doa akumulasi roh dihancurkan oleh Sisuan. Sisuan, yang berdiri di kejauhan, mengejek pemandangan ini. Meskipun sangat disayangkan untuk menghancurkan sajadah, itu masih lebih baik daripada membiarkan Lindong untuk menyimpannya. Namun, sementara kilau cahaya melayang di langit, semua orang termasuk Lindong tidak menemukan bahwa seberkas cahaya melesat keluar dari langit lampu berkilauan. Dan karena Lindong berdiri di belakang sajadah, ia adalah orang pertama yang disentuh oleh berkas cahaya. Setelah melakukan kontak dengan tubuh Lindong, berkas cahaya menghilang tanpa sedikit pun kelainan, sampai-sampai bahkan Lindong tidak menemukan apapun. Wajah Lindong suram. Rupanya, dia tidak berharap untuk dibodohi oleh Sisuan, yang dengan berani menghancurkan mat doa akumulasi roh di depannya. Lindong jelas memahami pentingnya mat doa akumulasi roh. Bahkan individu yang berpengalaman seperti Little Marten akan merasa kesulitan untuk menggabungkan berbagai jenis kekuatan bersama. Ini tentu saja menunjukkan nilai mat doa akumulasi roh. Oleh karena itu, Lindong menderita kerugian yang sangat besar ketika sajadah dihancurkan oleh Sisuan. Bajingan! Teriak Lindong. Mata Lindong tampak menyeramkan. Lonjakan energi mental, disertai kemarahan di dalam hatinya, meletus dan memenuhi surga dan bumi dalam sekejap. Tiba-tiba, angin kencang kekerasan disapu dan awan badai terbentuk, dan gulungan guntur bergema di seluruh langit. Energi mental yang begitu kuat. Apakah orang ini benar-benar baru saja mencapai surga simbol master baru-baru ini? Bagaimana dia memiliki energi mental yang begitu kuat? Setelah melihat surga dan bumi dipenuhi dengan energi mental yang kuat, para penonton di tembok kota itu menjadi gempar. Bahkan Sisuan menyipitkan matanya sedikit. Memakan guntur palem, teriak Lindong. Petir besar, perak, seperti ular tiba-tiba jatuh dari langit. Saat Lindong memukul telapak tangannya, petir itu muncul menjadi telapak tangan petir hitam yang meledak ke arah Sisuan tanpa belas kasihan. Saat Sisuan melihat telapak petir hitam yang masuk, dia tidak berani ragu. Dia bisa merasakan aura aneh yang datang dari telapak petir dan karenanya, dia tidak berani mengabaikannya. Segera, dia mengaktifkan daya Yuannya dan membentuk jejak telapak tangan besar, yang pada gilirannya bertabrakan dengan ganas dengan telapak tangan. Bang! 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 Petir merobek tanpa henti di langit. Setelah telapak petir bertabrakan dengan serangan Sisuan, suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar di seluruh langit. Di City Wall, ketika para penonton menyaksikan dua individu terlibat dalam pertempuran yang sangat marah, mereka menjilat bibir mereka diam-diam. Jelas, mereka sangat terkejut melihat bagaimana Lindong bisa bertarung secara merata melawan Sisuan begitu lama. Secara alami, mereka yang berwawasan luas dapat mengatakan bahwa Sisuan akan mengamankan kemenangan jika pertarungan ini berkepanjangan. Bagaimanapun, dia adalah seorang individu yang telah melewati satu kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, kekokohan daya Yuannya secara alami melampaui Lindong. Bang! Setelah pertukaran yang melelahkan, Lindong mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah beberapa saat, dia menatap Sisuan yang menyeringai dengan tatapan sedingin es. Lindong, kemampuan bertarung kamu memang melebihi harapan aku. Namun, aku sudah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi kamu untuk melarikan diri hari ini. Ucap Sisuan. Sisuan menunjuk ke jaring bercahaya di langit, yang telah menyegel seluruh area. Lindong mungkin melakukan perlawanan yang kuat sekarang, tapi itu akan berumur pendek. Setelah beberapa saat, dia akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika saat itu tiba,
itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menangkapnya. Lindong menyipitkan matanya dan tepat ketika dia hendak mencibir, suara Little Marten terdengar di benaknya dengan mendesak, "Lindong, ayo pergi dulu. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan tubuh kamu." Setelah mendengar suara Little Marten, Lindong terkejut. Namun, meskipun ada beberapa keraguan dalam benaknya, dia masih mengangguk. Kemudian, dia melirik Sisuan dan tertawa, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hal-hal ini dapat menghentikanku?" Ucap Lindong. Sisuan menyipitkan matanya dan tertawa dingin, "Mungkinkah kamu masih ingin mengatakan sesuatu?" Ucap Sisuan. "Itu tidak benar-benar dianggap ocehan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa formasi kamu adalah pemborosan energi. Aku akan mengingat kenyataan bahwa kamu menghancurkan sajadah aku. Lain kali, aku akan pastikan kamu membayar utang kamu," kata Lindong dengan jelas. Dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kunci kuno muncul di tangannya. Kunci misterius kuno. Saat Sisuan melihat kunci, matanya memanjang dengan tiba-tiba. Segera setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu dan memukul telapak tangannya. Sebuah sidik jari Yuan Power besar dilemparkan ke arah Lindong dengan galak. "Tidak perlu bagimu untuk mengirimku pergi. Hari ini, aku dengan senang hati akan menerima 1 juta pil nirvana ini. Lain kali, kamu lebih baik hati-hati," ucap Lindong. Sehubungan dengan serangan Sisuan, Lindong hanya tersenyum. Kemudian, kunci kuno misterius meletus dengan cahaya menyilaukan yang menelan tubuh Lindong. Tak lama setelah itu, Lindong dengan aneh menghilang dari langit. Telapak tangan besar itu mengenai apapun kecuali udara. Ketika Sisuan melihat udara kosong, wajahnya berubah sangat pucat. Di luar Devil Cliff City, pinggiran langsung menjadi sunyi. Semua orang di atas tembok kota tertegun saat mereka menatap tempat di mana Lindong menghilang secara misterius. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan secara langsung menghilang sedemikian rupa. Suasana sunyi yang menyelimuti tembok kota berlangsung untuk sementara waktu, sebelum beberapa pasang mata berpaling dengan ceria untuk melirik Sisuan yang berwarna hijau baja. Untuk masalah hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis telah mengaktifkan semua pasukan mereka dan bahkan Sisuan, seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana, secara pribadi telah melangkah. Namun, pada akhirnya, Lindong masih berhasil memperoleh 1 juta pil nirvana. Tindakannya tidak diragukan lagi seperti 2 tamparan ketat dan keras tepat di wajah Kekaisaran Chief Iblis. Melayang di udara, Sisuan tampaknya telah menemukan tatapan yang sombong itu. Segera, ekspresinya berubah lebih suram. Pada saat yang sama, jaring cahaya yang menyebar di langit mulai berangsur-angsur surut saat para praktisi Kekaisaran Iblis Cliff Elite menuju ke arahnya dari segala arah. Ketika mereka melihat ekspresi suram di wajah Sisuan, yang sepertinya dia akan melahap manusia, tidak ada dari mereka yang bahkan berani bernafas. "Dengarkan kata-kataku, siapapun yang menangkap Lindong dan menyajikan kepalanya, tidak hanya akan diberikan 1 juta nirvana pills yang dimilikinya, Kekaisaran Tebing Iblisku akan memberinya 500.000 pil nirvana lainnya," ucap Sisuan. Mata Sisuan dengan muram menyapu tempat Lindong menghilang, sebelum suaranya yang sedingin es memantul melintasi langit dan memasuki telinga para praktisi di tembok kota. Wow, setelah Sisuan berbicara, kilatan terbakar dan serakah segera memancar ke mata banyak orang. Total hadiahnya adalah 1.500.000 pil nirvana. Jika ada yang bisa mendapatkan jumlah mewah ini dan menggunakannya untuk menyerang tahap nirvana, orang jelas tidak perlu khawatir tentang kekurangan apapun di nirvana ki. Hadiah untuk karunia ini benar-benar mengganggu kewarasan. Sebuah paduan suara menyapu kerumunan seperti gelombang, sebelum mencapai seluruh kota. Sebagian besar dari mereka dikejutkan oleh pil nirvana dalam jumlah besar ini, sebelum mata mereka langsung memerah. Pada saat yang sama, beberapa orang yang tenang dan logis diam-diam menggelengkan kepala mereka. Meskipun 1.500.000 pil nirvana sangat menggoda, Lindong bukanlah orang yang mudah menyerah. Karena dia bisa dengan mudah melarikan diri, bahkan setelah Kekaisaran Tebing Iblis mendirikan barikade yang berat, itu tidak akan berarti menangkapnya. Itu tidak akan mudah untuk mendapatkan pil nirvana itu. Tentu saja, ada sangat sedikit orang yang logis dan waras. Lagi pula, 1,5 juta pil nirvana sudah cukup untuk membuat sebagian besar orang gila. Sisuan menatap kota itu dengan gempar, sebelum tawa melintas di matanya. Setelah itu, dia dengan muram bergumam pada dirinya sendiri, "Karena kamu telah menyinggung Kekaisaran Tebing Iblisku, aku akan memastikan kamu tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di medan perang kuno. Lindong, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi." Sementara Sisuan mengeluarkan hadiah pada Lindong,
yang terakhir sudah bersembunyi di dalam domain kunci kuno yang misterius. Ketika dia memasuki wilayah itu, kunci kuno yang misterius itu lenyap. Berdasarkan kemampuan Sisuan saat ini, ia tidak dapat mendeteksi mereka. Di dalam kunci kuno yang misterius, itu adalah arena batu hitam yang sama. Saat ini, itu benar-benar kosong dan tidak ada jejak kehidupan. Lindong mendarat di arena batu hitam itu, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Segera, api kecil melompat keluar dari lengan bajunya, sebelum Little Marten melintas dan muncul. Apa yang terjadi? Saat dia menatap Little Marten, Lindong mengerutkan alisnya dan bertanya. Lihatlah dirimu sendiri, ucap Marten kecil menggaruk wajahnya dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi Little Marten, hati Lindong melompat dengan lembut. Segera, pikirannya memasuki tubuhnya. Setelah mencari beberapa saat, setengah saat kemudian, dia akhirnya menemukan sumber masalahnya. Di atas dantiannya, sebuah bola yang bersinar tanpa sadar muncul. Di dalam bola bercahaya itu, benang bercahaya samar mulai menyebar dan mereka tampaknya telah membentuk formasi bercahaya mini yang sangat kabur dan kompleks. Kuno, tidak jelas. Aura itu menyebabkan hati Lindong tenggelam. Ini adalah kesan pertama Lindong tentang formasi itu. Saat dia menatap formasi itu, untuk sesaat, Lindong benar-benar hilang. Jelas, dia tidak bisa memahami bagaimana benda itu tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah entah bagaimana caranya, ia merasa bahwa formasi kompleks ini sedikit akrab. Lindong mengerutkan alisnya saat dia dengan hati-hati mengamati formasi. Setengah saat kemudian, ekspresinya akhirnya mulai berubah. Itu karena dia menemukan bahwa ada yang melayang di bawah formasi bercahaya itu, sebenarnya ada gigi di dantiannya, yang menghabiskan energi dari dalam sebelum benar-benar diserap oleh formasi itu. Situasi ini menyebabkan hati Lindong bergetar hebat. Benda terkutuk itu sebenarnya mencuri kekuatan Yuannya. Saat kemarahan memenuhi hatinya, pikiran Lindong bergerak sebelum aliran Yuan Power melolong dan membanting keras terhadap formasi yang bersinar itu. Namun, terlepas dari upayanya, formasi yang bersinar itu tidak mau mengalah sama sekali. Bahkan, tingkat penyerapannya bahkan mulai meningkat dan ini menyebabkan Lindong menghentikan tindakan ruamnya segera. Apa itu? Setelah mencoba beberapa cara berbeda, Lindong masih gagal mencapai apapun. Karena itu, pikirannya keluar di luar tubuhnya, sebelum berbalik untuk bertanya pada Marten kecil dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika aku tidak salah, itu seharusnya adalah formasi aneh yang tersembunyi di dalam matras doa akumulasi roh. Keberadaannya adalah apa yang memungkinkan pemilik tikar untuk memadukan dua jenis energi yang berbeda. Ucap Little Marten menggema dengan sungguh-sungguh. Formasi terkutuk itu menguras kekuatan Yuanku. Lindong mengertakkan gigi saat dia berkata. Jika dia terus membiarkan formasi mengeringkannya, haruskah dia repot dengan budidaya? Meskipun hanya menguras sedikit setiap kali, itu adalah proses pengeringan yang berkelanjutan dan berkepanjangan, yang benar-benar berdampak padanya. Karena itu, ia harus menyingkirkan benda itu. Formasi ini tidak begitu sederhana. Sebelumnya, aku pergi mengintai. Benda ini sebenarnya memiliki sifat magis fusi. Marten kecil perlahan berkata. Lindong memutar matanya. Bukankah ini sangat jelas? Dia menggunakan Spirit Accumulation Prying Mat untuk memadukan Yuan Power dan Mental Energy dan menciptakan esens Yuan Energy yang unik namun kuat. Ini bukan perpaduan biasa. Sebaliknya, itu adalah jenis fusi yang kompleks dan tidak jelas. Sebagai contoh, kamu benar-benar dapat menggabungkan dua atau lebih jenis energi yang berbeda bersama-sama. Sementara Little Marten berbicara, semburat syok jelas terpampang di matanya. Sepertinya itu bahkan dikejutkan oleh properti itu. Lindong akhirnya terkejut. Ketika dia mengerti apa artinya itu, bibirnya tanpa sadar bergetar, sebelum jantungnya bergetar. Formasi ini benar-benar aneh dan dia tidak tahu apakah itu kabar baik atau kabar buruk untuk memilikinya di dalam tubuhnya. Ada 3 jenis energi di dalam tubuh kamu. Yuan Power, energi mental, dan tenaga devouring dari tablet devouring leluhur. Jika kamu belajar mengendalikan formasi ini, mungkin kamu dapat menggabungkan ketiga jenis energi ini. Pada saat itu, jika kamu menggunakan energi yang menyatu untuk mengaktifkan seni bela diri kamu, itu akan sangat kuat. Kata Little Marten. Kedengarannya bagus. Tapi formasi ini jelas bukan tekanan. Sebelumnya, aku sudah mencoba dan gagal. Saat ini, masih menguras daya Yuan aku. Lindong tersenyum pahit sambil berkata. Berdasarkan kemampuanmu,
Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memengaruhi formasi ini. Kamu perlu memiliki objek yang dapat mendominasi untuk menaklukkannya, dan mengklaimnya untuk kamu gunakan sendiri. Little Marten ternyata sangat bijak, karena ia berbicara setelah beberapa saat perenungan. Lindong mengerutkan alisnya. Formasi ini bukan objek biasa dan harus memiliki latar belakang yang cukup tangguh. Karena itu, tidak mudah untuk menaklukkannya. Formasi ini pastilah magnum opus dari seorang praktisi super elit. Jika kebanyakan orang awam memperolehnya, mungkin ada sedikit yang bisa mereka lakukan. Namun, kamu berbeda. Marten kecil tersenyum sebelum menunjuk ke otak Lindong serta telapak tangannya. Meskipun Lindong diam-diam dikejutkan oleh praktisi super elit yang disebutkan Little Marten, ia dengan cepat pulih kembali. Setelah itu, dia dengan lembut mencengkeram telapak tangannya sebelum berkata, apakah kamu mengacu pada tablet pemujaan leluhur dan jimat batu misterius? Iya, terlepas dari latar belakang formasi ini, simbol devouring leluhur dan tablet kuno misterius dapat menaklukkannya. Little Marten menganggukkan kepala seperti yang dikatakan. Benar-benar lelucon. Simbol devouring leluhur adalah salah satu dari 8 simbol kuno di dunia. Ia lahir dari alam dan memiliki kemampuan untuk melahap dunia. Sementara itu, tablet batu misterius memiliki latar belakang yang luar biasa juga. Sebelumnya, bahkan Little Marten gagal menguraikan latar belakang penuhnya. Dengan dua objek surgawi ini menekannya, terlepas dari siapa pencipta formasi ini, ia tidak dapat menahannya. Ketika dia melihat bagaimana dihukumnya Little Marten, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, dia langsung duduk sebelum dia dengan serius berteriak, kalau begitu, ayo mulai. Baiklah, jawab Marten kecil. Little Marten dengan lembut menganggukkan kepala sebelum tersenyum dan berkata, sepertinya itu adalah berkah tersembunyi. Jika kamu dapat mengendalikan formasi ini, mungkin, itu akan sangat bermanfaat bagi kamu di masa depan. Lindong mengangguk dan dia tidak berbicara lagi. Dengan kilatan terbakar mengalir di matanya, dia perlahan mengepalkan tangannya. Dia ingin tahu seberapa kuat formasi ini. Terlepas dari latar belakang praktisi super elit yang menciptakan formasi ini, karena itu ada di dalam tubuhnya, bahkan jika itu adalah naga, itu harus melilit, jika itu adalah harimau, ia harus berlutut. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.